Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala kathirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan rasa syukur yang banyak. Rasa syukur kita ucapkan dengan alhamdulillah dari lisan kita. Seperti itulah juga yang ditanamkan dan disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama kita ucapkan syukur dengan lisan. Itulah cara yang paling mudah, yang simple yang bisa kita lakukan. Terutama wabil khusus kita ada di bulan Ramadan. Karena segala amalan kita di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Illa as-sawma. Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 di'fin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa kadar pahalanya tidak ditentukan. Kalau kita bersedekah berinfak 10.000, maka kalikan 700 kali lipat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kadar, tidak menentukan nominal dan angka untuk puasa? Jawabannya karena fa innahu yada' ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena hambaku meninggalkan makan dan minumnya, meninggalkan dari melakukan syahwatnya pada siang hari untukku. Itulah salah satu dari alasan kenapa Allah yang langsung memberikan balasan orang yang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu kita tidak tahu. Anak tidak akan diketahui oleh orang tuanya apakah betul-betul hari ini puasa. Pun begitu dengan saudara kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian syukur kita yang kedua adalah dengan hati. Hati dengan menyaksikan, dengan adanya kesaksian bahwasannya seluruh apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur yang ketiga adalah kita melakukan ketaatan dan kepatuhan. Salah satunya hari ini manifestasi dan perwujudan syukur kita, yaitu kita hadir, kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salat dan salam kita sanjung agungkan kepada Khatamul Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syariat puasa telah sampai kepada kita dan itu berkat jerih payah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan segala ketaatan, dengan segala kepatuhan dan kesetiaan kita menjalankan syariat-syariat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah, nanti memudahkan kita untuk mendapatkan syafaatil uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Seperti tajuk, biasa orang Malaysia mengucapkan judul itu tajuk, Bapak Ibu. Kalau di Malaysia jarang orang sebut kultum. Orang biasa sebutnya tazkirah. Saling mengingatkan. Dan ini saya kira sesuai juga dengan Quran surat Al-Asr.
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi pada munasabah malam ini kita saling menasihati di dalam kebenaran dan juga saling menasihati di dalam kesabaran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka tajuk pada malam hari ini yang sudah diamanahkan tentang tauhid, inti ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita manusia yang hidup di zaman saya kira luar biasa, perkembangan teknologi yang begitu pesat, persaingan kompetisi hidup semakin ketat, yang tak jarang kita terlalu disibukkan dengan kehidupan di dunia, yang itu membuat kita lalai, membuat kita nggak ingat sama Allah. Seharusnya seluruh aktivitas dan kegiatan kita harus sesuai seperti yang disampaikan oleh Allah di Quran surat Al-An'am ayat 162. Apa bunyinya? Dan itu mungkin ada di dalam iftitah, doa iftitah kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya sesungguhnya salatku, ibadahku. Jadi ada dua perbedaan ini ternyata antara salat dan ibadah. Kita senyum kepada orang lain itu ibadah. Salat itu lebih khusus, salat 5 waktu. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah yang memiliki atau penguasa semesta alam. Jadi rangkaian kegiatan kita, rangkaian aktivitas dan seluruh apa yang kita kerjakan harusnya dimuarakan, harusnya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik, sang pengatur yang menghidupkan, yang mematikan, Al-Malikul Haqqul Mubin, raja yang sesungguhnya. Hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah, kita yang juga hidup di zaman ini, kita dihadapkan dengan berbagai krisis, tapi yang patut dan harus kita waspadai, krisis yang kita hadapi di dunia adalah krisis keimanan. Jangan sampai krisis keimanan ini hadir, datang menghampiri diri kita, datang menghampiri anak dan keturunan kita. Maka tak salah Allah mengingatkan di Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini adalah peringatan Allah kepada kita supaya kita tidak termasuk dari hamba-hambanya yang terjerumus ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kita tidak menanamkan nilai-nilai tauhid. Kita tidak ajarkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jadi Allah memerintahkan diri kita untuk menjaga diri dan menjaga keluarga supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Maka krisis keimanan itu datang karena apa? Krisis keimanan itu datang karena satu, karena kurangnya nutrisi rohani dan kebutuhan spiritual untuk diri pribadinya. Kita mungkin tidak membekali diri dengan agama karena mungkin terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kenapa krisis keimanan ataupun degradasi iman itu datang kepada kita? Karena tidak berfungsinya tauhid. Karena juga tauhid tidak dijadikan asas, tidak dijadikan perisai, tidak dijadikan penolong, tidak dijadikan benteng di dalam kehidupannya. Inilah yang menyebabkan krisis-krisis keimanan itu datang kepada kita semuanya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa makna tauhid? Jadi tauhid itu berasal daripada kata wahada yuwahhidu, tauhidan. Jadi kata tauhid itu kita maknai secara istilah bahwasannya kita meyakini, mempercayai, mengakui bahwa Allah lah Tuhan yang satu-satunya, yang wajib, yang berhak, yang patut kita sembah, yang lain tidak boleh kita sembah. Sesembahan itu banyak bentuknya. Jadi banyak istilah dengan sesembahan, berhala modern. Berhala modern saat ini luar biasa. Kecintaan yang terlalu tinggi dengan dunia itu juga termasuk dari berhala modern kita. Kecintaan kepada hal-hal yang materialistik
Itu juga termasuk dari berhala modern kita. Kalau berhala zaman dulu sudah jelas fisiknya, sudah ada Lata wal Uzza, jadi sudah ada patung, itulah bentuk berhala yang nyata. Tetapi berhala-berhala modern pada zaman ini, pada masa ini yang tengah kita hadapi, yaitu berhala-berhala yang tidak terlihat, terlalu mencintai dunia, hubbud dunia, yang itu menyebabkan kadang-kadang manusia lupa, kadang-kadang manusia nggak ingat sama Allahnya, yang menyebabkan dia mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Dia terabas, dia hantam aja. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna tauhid. Jadi kita meyakini, kita mempercayai bahwasannya Allah lah yang harus kita tuju di dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain. Kemudian lantas apa pentingnya tauhid bagi kita jamaah? Hadirin rahimakumullah. Jadi tauhid itu penting bagi kita karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk bertauhid. Al-Dzariyat 56 Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Penyembahan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, itu termasuk dari tauhid kita kepada Allah. Maka tadi di Al-An'am 165 dibedakan antara solat dan juga ibadah. Inna solati wa nusuki, solatku dan ibadahku. Kemudian kenapa tauhid juga penting dan inti di dalam kehidupan kita? Karena memang tauhid itu kita diciptakan dan kita membawa fitrah tauhid. Ar-Rum 30 Allah menjelaskan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sampai terakhir. Bahwasannya arahkanlah wajahmu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Arahkanlah wajahmu ke dalam agama yang lurus. Arahkanlah wajahmu, fokuskan, konsentrasikan seluruh aktivitas dan kehidupanmu ke dalam agama yang lurus. Apa agama itu yang lurus? Yaitu agama Islam. Dan kita membawa dan kita dibawa oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah dengan fitrah itu. Jadi sucinya kita itu karena tauhid. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa upaya dan usaha supaya maintenance, supaya ketauhidan kita, supaya keimanan kita berada di level yang tinggi, berada di tingkatan yang tinggi. Pertama, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Itulah upaya dan usaha kita, itulah ikhtiar kita. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman hati mereka akan tentram ketika mereka mengingat Allah, dan ingatlah hanya mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Itulah upaya kita supaya maintenance keimanan, ketauhidan kita akan berada di level yang tinggi. Dan memang manusia dianugerahkan oleh Allah hati. Yang hati itu memang dalam waktu super sekian detik akan berubah. Maka tak salah Rasulullah SAW menjelaskan di dalam riwayatnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Jadi dalam jasad kita ini Bapak Ibu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, seluruh anggota tubuhnya akan baik. Apabila segumpal daging itu buruk, seluruh anggota tubuhnya buruk. Dan ketahuilah, itu adalah hati. Tempat bersemayamnya tauhid dan keimanan kita ada di hati. Hati yang menjadi generator, yang menjadi raja, yang menentukan baik buruknya amalan kita itu ditentukan oleh hati. Maka hati ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Hati tidak akan pernah berbohong, karena hati tempat bersemayamnya iman. Hati tidak akan pernah berbohong. Pasti yang mengatakan hati itu salah, yang salah itu pasti salah, yang buruk itu pasti buruk, dan benar itu pasti benar. Itulah fungsi dan filternya hati untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan hati ini tempatnya bersemayam iman. Maka hadis Rasulullah juga menjelaskan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Rasulullah menunjukkan ke dalam sini, Allah tidak melihat jasadmu, tidak melihat fisikmu, tidak melihat statusmu, tetapi Allah melihat hatimu. Di Al-Hujurat ayat 13 juga Allah menjelaskan, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Takwa itu letaknya di hati. Tadi dibacakan oleh Imam, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, usaha dan ikhtiar yang bisa kita lakukan supaya maintenance hati kita atau ketauhidan dan keimanan kita senantiasa berada di level yang tinggi. Memang al-imanu yazdadu wa yanqud. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Kemudian usaha dan ikhtiar yang kedua, kita harus senantiasa memposisikan diri kita bahwa segala apa yang kita lihat yang ada di sekitar kita, kita bisa melihat pergantian malam dan siang, kita bisa melihat adanya hujan, adanya matahari, adanya bulan, kita jadikan itu sebagai tanda-tanda Allah, dan itu sesuai dengan firman Allah di Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, la ayat. Jadi ayatun itu bentuk singular, bentuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya ayat. Jadi ayat itu bukan hanya yang ada di dalam mushaf, itu ayat. Tetapi ayat itu maknanya juga adalah tanda-tanda. Kita melihat pergantian siang dan malam, itu tanda. Ketika kita meyakini bahwa itu semuanya adalah keagungan dan kehendak dari Allah, itu bagian dari tauhid kita. Itu bagian dari kita meyakini dan mempercaya bahwasannya semuanya tidak akan berlaku, semuanya ini tidak akan bisa tersistem dengan baik kecuali atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan la ayatil liulil albab, yang bisa melihat kalau itu tanda-tanda, Allah sebutkan liulil albab, itu bagi orang-orang yang berpikir. Artinya kalau kita tidak memikir, oh ini bukan dari Allah, kita berarti bukan termasuk dari ulil albab, orang-orang yang berpikir. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza walladzina yadhkuruna Allah, dan mereka mengingat Allah qiyama wa qu'uda, baik dalam posisi mereka berdiri, posisi mereka duduk, posisi mereka berbaring, senantiasa mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, dan mereka mentafakuri, mentadabburi apa-apa yang berlaku di sekitarnya. Kemudian dia berdoa, Rabbana ma khalaq, ya Allah ya Tuhan kami, luar biasa penciptaan, dan Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau dan hindarkanlah kami, jagalah kami dari api neraka. Itu usaha dan ikhtiar kita yang kedua. Yang ketiga, supaya maintenance keimanan, ketauhidan kita senantiasa berada di level yang tinggi, kita harus selalu merasa diawasi. Segala tindak tanduk ucapan kita, perbuatan kita, maka kita harus selalu merasa diawasi. Allah berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat 8, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang ia ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu mengawasi. Karena memang Allah juga menjelaskan dan mengingatkan kita bahwa seluruh anggota tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Di Quran surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti yang akan bersaksi itu bukan mulut, karena mulut dikunci oleh Allah. Yang akan berbicara adalah tangan, yang akan bersaksi adalah kaki dari apa yang mereka perbuat. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kita senantiasa level keimanan dan ketauhidan kita tinggi. Kita meminta, bermunajat kalau ada masalah, kita lagi cemas, lagi galau,
Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Maka kata munajat ini kata kuncinya. Dan memang kata munajat ini kata yang memang serapan langsung dari bahasa Arab. Munajatun. Munajatun artinya meminta keselamatan. Karena Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Itu jaminan Allah. Kalau engkau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambahkan. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kufur. Jadi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, itu lawan katanya syukur, antonimnya itu adalah kufur. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum singkat ini, demikianlah tazkirah singkat ini, semoga memberikan pengingat, memberikan pelajaran bagi kita semuanya, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya, dan juga amalan-amalan kita di bulan Ramadan secara kualitas semakin membaik dan juga secara kuantitas semakin bertambah. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Segala kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah, serta keburukan, kesilapan datangnya dari diri saya sendiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.